Dan apa-apa jangan sosial. Setelah kita mainin di lokal Tasik, terus setelah dipelajari ternyata terah itu penting, terus AK69 mencoba mencari bibitan indukan-indukan yang istilahnya yang sudah ada darah terah yang moncer di tingkat nasional. Salah satunya itu ada embrionya. Ini berarti di dalamnya itu ada embrionya, atau dengan kata lain telur ini berarti isi atau maka ada jelas besar sekali untuk terapi dulu. Nah, plus minusnya antara lolohan induk sama lolohan tangan itu apakah ada perbedaan kualitas terhadap anaknya itu? Menurut Tadi gimana? Kalau induk sama tangan terus jelas besar sekali untuk terapi burung. Burung itu kalau saya mati itu sering dengar suara air, suara gemercik air. Sekarang tapi hari itu nah, sama ini mulai juga yang di kandang ini ada suara air ini dia sering gitu, jadi banyak ngeriwik, jadi kelihatan nyaman. efek ke produktivitasnya itu ada. Betul, alhamdulillah ini yang saya amati sangat efektif sekali, ada suara air dan murai sekarang pada produk semua kandang ini. Semua ini kebetulan ada di sini 9 kandang nelur semua. Sekarang posisinya lagi produk semua. Terus mungkin ini juga bagi kecomania ada yang pernah nanya om boleh nggak kita masuk ke kandang murai yang lagi anggrek atau lagi produk? Kalau menurut AK69 itu tergantung kebiasaan kita, perlakuan kita pada burung itu. Kalau kita sering keluar masuk kandang, burungnya juga nyantai dan itu. Tapi kalau yang nggak pernah, kita burungnya kelihatan gelisah. Kan burung yang lagi ngeram aja karena kalau kita penasaran, ingin lihat anaknya atau ingin lihat telurnya, kita kasih baterai HP supaya kelihatan telurnya isi atau enggak. Kalau yang sudah biasa, santai aja. Kita masuk aja kan kandang kita, misalnya lagi didodok burungnya, kita tiup, disuruh terbang, terus kita cek telurnya.
nggak apa-apa. Tapi kalau ada bau tangan itu ya, betul. Ada yang berpendapat nggak boleh kena tangan, nggak boleh bau tangan. Ya. Kalau menurut saya enggak juga, boleh dipegang, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting tangannya jangan kotor, jangan basah. Karena kalau basah takutnya kan nanti mengganggu suhu pengeraman hidupnya. Jadi kita lihat dari pakai HP. Dan kalau misalnya kosong, ternyata kosong. Kan kesempatan kita misalnya ada yang suka buang telur atau buang anak, dipakai untuk baby system yang kosong itu. Ini untuk pembelian kolam kan, kalau kicauannya yang lain kadang-kadang itu pembuatan kolamnya di dalam kandang lah, di dalam kandang ternak gitu kan, ada air atau gimana itu efisiennya lebih efektif menurut Om Hadi. Itu lebih efisien kan kolam itu di luar kandang seperti ini, apakah di dalam kandang? Kalau di dalam kandang itu kalau menurut saya kurang efektif ya. Masalahnya apa, per kandang berarti harus ada kolam. Per kandang harus ada kolam. Kalau di kandang 9 di kandang hanya cukup baki aja, baki air untuk mandi. Untuk kolamnya di luar kandang, jadi untuk semuanya lah. Jadi satu kolam untuk semuanya. Yang paling penting itu kalau menurut saya terapi ini suara airnya ini. Suara air ngocornya ini. Jadi Kayak itu nyaman, kayak yang seneng gitu. Kayak untuk mandi itu, bak-bak mandi itu yang di dalam digantinya apakah tiap hari terus diganti? Apakah dibiarkan selama berapa hari? Oh iya. Akan 69 tiap hari diganti. Ya, apalagi ya namanya juga burung, namanya juga hewan, sering fesesnya atau kotorannya kan dipakai air minum, kadang dipakai jangkrik, kadang di tempat bakinya kotor. Makanya kalau kita ngasih tips itu setiap hari diganti. Dan kalau misalkan kolam ikannya di dalam itu kan mungkin jarang lah ganti airnya itu. Kalau misalkan kita membuat kolam di dalam kandang, mungkin kan jarang lah ganti airnya itu. Karena lihat punya rekan di temannya yang ada kolamnya di dalam, terus kainnya dibiarin ngucur terus. Yang saya perhatikan terus terang kok jadi becek ya namanya. Tanyanya becek, terus kaburungnya biasanya terutama bulu ekor itu jadi batang rusak ya, rusak kotor. Kebetulan dengan ala K69 ini burungnya bisa Om Hamid lihat sendiri bersih burungnya sehat-sehat. Ini efek samping Pak. Ini kan dilihat itu kandangnya itu berhadapan lah antara kandang sebelah dan kanan. Apa enggak istilahnya enggak ada trouble? Apa enggak ada yang kurang efisien apa gimana? Efektifnya. Awalnya itu pinginnya ditutup total pakai kain gorden total. Tapi dipikir-pikir kalau pakai gorden pasti gelap ke dalam, hanya mengandalkan cahaya dari atas. Nah, terus cobaan kita pakai ini, pakai yang istilahnya kain jala, kain jala. Ternyata setelah kita pakai kain jala, burung fighter sama depannya, tapi nggak sampai ganggu produk. Malah justru kalau menurut pendapat saya ini, justru burung ada fighternya sama yang depannya, malah justru memunculkan memancing tambah emosi, tambah virasi. Nggak buang anak gitu Pak, nggak buang anak. Ketika emosinya tinggi, anaknya dibantai. Ya, kebetulan kandang ini sudah produk sekarang kedua itu nggak ada yang buang anak. Nggak ada yang buang anak. Kadang-kadang kalau menurut logika itu burung kalau sering diadu itu ngamuk karena berhadapan-hadapan. Mungkin juga karena ini lumayan, jadi nggak begitu jelas. Kelihatan lawan yang di depan, kelihatan murai kandang yang di depan, tapi nggak begitu jelas. Jadi sama-sama. Ini juga fungsinya di samping untuk menghalangi pandangan. Yang paling utama kalau sampai kita moncor, kita masuk kandang burung moncor apa? Jadi masih tetap di dalam jaring. Satu itu, kedua ini juga menghalangi juga kupu-kupu yang beracun supaya nggak masuk ke kandang. Apalagi kalau malam hari kan sering kalau ini lampu nyala, kadang kupu-kupu banyak yang terbang-terbang di sini itu sering nempelnya, jadi hanya di sini aja. Dia nggak masuk ke kandang.
Jadi Ya. ini tuh ada fungsinya 3. 1 kalau burung lepas, 2 kalau nggak berhadapan sama yang depan kandang, jadi nggak terlalu factor, nggak terlalu fight sama depan. Terus yang ketiga untuk menjaga serangga yang beracun supaya nggak masuk kandang. Sekarang kita melihat bagaimana cara melihat telur ya. Kita lihat Om Hadi sedang mengambil sangkar murai. Apa istilahnya kotak gelodok murai. Ayo. Ini Om Hadi udah ngambil nih. Nih. Nah, Untuk kicomania, kalau kita mau ngambil glodok burungnya yang lagi ngeram, diusahakan pas lagi keluar glodoknya. Jadi pas lagi makan di luar baru glodoknya kita ambil. Kalau mau dicek isi atau enggaknya. Nah, seperti itu. Tujuannya kalau kita cek kalau isi itu kan biar terus ngeram, tapi kalau nggak isi udah aja kita berhentiin ngeramnya, kasihan berlarut-larut padahal telurnya kosong. Jadi biar kita pastikan isi tidaknya. Kalau isi kita simpan lagi, kalau nggak isi kita cabut aja telurnya atau glodoknya. Nah, peternak yang lain, maaf ya, itu sebagian ada yang nggak berani tes kayak gini, cuma di angka 69 dites, dicek isi enggaknya, asal dengan catatan ngambilnya hati-hati dan nyimpannya lagi juga hati-hati. nggak stres Om burungnya. Nggak stres. Kalau menurut saya tuh karena kebiasaan kita masuk kandang. Kalau kita sudah terbiasa masuk kandang, indukan nggak stres, santai aja, dalam arti nggak merasa terganggu, tapi kita sudah terbiasa masuk keluar kandang. Tapi kalau kandang yang nggak pernah masuk orang, biasanya burungnya stres. Makanya ada kandang yang sebagian ada pintunya kecil untuk lihat telur. Nah, di akan 9 mah enggak, kitanya masuk aja ke kandang, orangnya masuk kandang. Ini kita akan lihat ya. Kita lihat ya. Buat pengalaman atau buat berbagi ke kicomania, ini contoh-contoh telur yang isi sama yang kosong itu nyirinya di mana. Kayak kita pakai baterai aja, pakai baterai HP. Pakai baterai HP aja, kita caranya gini. Ini adalah telur apabila isi. Isi berarti telur kalau isi itu gelap warnanya. Ini isi, berarti di dalamnya itu ada embrionya. Ini berarti di dalamnya itu ada embrionya, atau dengan kata lain telur ini berarti isi atau bakal ada harapan buahnya, untuk iya. menetas lah. Ya, ada embrionya. Itu tuh udah mulai kelihatan gelap Ya, ya. ini gelap. Pembentukan anak ya. Terus ini sekarang kita lihat yang satu lagi. Hati-hati menyimpannya, jangan sampai berbenturan dengan yang lain. Seperti ini. Ini. Seperti ini adalah contoh. Maaf, ini adalah isi juga, cuman ini usianya baru sekitar 5 harian, 4-5 hari. Ini ada kemerahan. Nah, ini adalah isi. Ini calon isinya ini. Ini jadi istilahnya ada gumpalan darahnya di sini. Kelihatan ada gumpalan darah. Ya, oke. Nah, berarti ini sudah 2 positif isi. Sekarang satu lagi, telurnya ini ada 3 kebetulan. Nah, ini adalah telur yang kosong. Ini kosong. Ini jadi tidak ada embrionya. Biasanya kayak gini bisa gagal karena dari betinanya, bisa gagal karena jantannya mungkin pembuahannya tidak sempurna. Berarti ini dalam satu sarang itu yang isi 2 ya. Iya, ini yang 01. Yang 01. Kalau sudah positif, ada tahu isi sama tidaknya gini, kita simpan lagi
ke kandang. Kalau sudah positif isi. Ya kalau itu yang nggak isi berarti diambil. Nah, kalau yang isi, tapi kalau telurnya 3, biar nggak merasa terganggu, kita simpan aja kembali. Jadi telurnya tetap 3. Tapi biasanya kalau telurnya 4, telurnya apalagi 5, ada yang kosong, kita ambil aja. Kita sisain 3, biar nggak terlalu berdesakan telur di dalam glodoknya. Iya. Jadi ini kosong, jadi 2. Kalau sudah positif isi 2 gini, kita kembalikan ke glodok. Kalau positif nggak isi semua atau belum terbuahi semua, nggak ada embrionya semua, udah aja kita bubarkan ngeramnya, kita bubarkan aja. Tujuan maksudnya apa? Biar ya kalau terlalu nggak capek-capek, nggak ada hasil lah. Kasihan indungnya, kasihan betinanya ngeram. Nanti kadang ada rekan kecomania yang dibiarin sampai 20 hari ngeram, kan kasihan betinanya. Kalau saya kalau sudah jelas gini, paling dikasih waktu sekitar 9 hari sampai 11 hari, udah aja saya bubarin aja gitu. Dalam arti glodoknya kita ambil, sarangnya kita ambil, setelah 3 harian lagi kita pasang lagi. Nanti betinanya setelah itu sekitar 5 hari, 7 hari lagi setelah kita ambil, nelor lagi atau nyari minimal sudah ngangkut sarang lagi. Mungkin seperti itu ilmu berbagi pengalaman di LK69. Kalau kita ingin melihat telur itu isi ada embrionya atau tidak. Kalau tidak ada, warnanya ya seperti ini. Kalau ada tadi ada gelap. Nah, mungkin ini catatan buat rekan-rekan, boleh aja diambil kayak gini, cuman harus ekstra hati-hati. Mungkin seperti itu. Sip. Terus simpan deh. Wah, nanti disimpannya ya ini. Oke. Ya, untuk catatannya buat rekan-rekan, kalau misalnya mau pengambilan glodok kayak ini seperti yang saya sampaikan tadi, diusahakan sebaiknya waktu betinanya yang lagi ngeram pas keluar dari glodoknya. Jadi jangan pas lagi ngeram kita ambil, kita usir waktu ngeram. Takutnya pas keluarnya ngaget, telurnya ke bawah kaki, keluar, nanti keluar glodok bisa pecah. Makanya diusahakan pas betinanya induknya lagi di luar, baru kita lihat atau kita angkat glodoknya. Merasa terganggu, kalau sudah terbiasa mah enggak. Jadi induknya santai aja. Berarti ini usia kisaran berapa hari? Ini kisaran sekitar 6-7 hari. 6-7 hari. Telur sudah kelihatan gelap. Yang satunya tadi mungkin sekitar 5 harian. Jadi masih ada merahnya. Itu ada tandanya ada embrio, bakal embrio. Dan yang satunya itu berarti yang terang tadi itu kosong atau zoom. Ini Om Hadi, sekilas ada istilahnya beberapa mitos tentang telur pertama itu. Biasanya kan kalau kata orang ketika dalam penjodohan murai, untuk telur pertama burung itu bertelur, generasi pertama suka jong. Apakah itu benar? Katanya kan misalkan telur pertama itu ngejong, emang suka jong, lebih baik dibuang. Apakah isi menurut Om Hadi, sepengalaman Om Hadi? Kalau telur pertama itu nggak ngejamin jong, nggak ngejamin isi. Biasanya kalau kita menjodohkannya tidak telak, jadi waktu pembuahan itu belum terbentuk telur, itu kalau dua-duanya istilahnya ngawin tidak mandul, ya ngawin isi pasti. Ya, bahkan pernah misalnya telurnya 4, telur pertama, anak pertama isi semua. Nah, tapi kalau misalnya penjodohannya telak atau ngawinnya telak, kadang waktu dijodohan kan belum tentu jantannya itu langsung ngawin, kadang masih kejar-kejaran dan sebagainya. Nah, betinanya sudah isi telur, baru akur terus ngawin. Nah, biasanya telur pertamanya itu sering zone gitu. Kadang telur 3 isi 1, itu mungkin telur yang paling belakangan. Dalam arti betinanya waktu dikawin itu sudah isi telur pertama, telur kedua. Nah, yang telur ketiga itu kebuahi. Mungkin seperti itu. Ada nggak yang membedakan keindukannya? Ketika kan kalau kita misalnya kita kan nggak 24 jam perhatikan burung itu. Waktu kawinnya itu tuh ada nggak perbedaan? Misalkan burung ini udah ngawin, pasti ini udah ngawin. Apakah ada
gembung, apakah meret terus? Ya. Kalau burung sudah ngawin atau belum itu sangat kelihatan dari jantannya. Jantannya yang pertama kelihatan kalah sama betina. Yang kedua jantannya jadi kembung. Terus kalau didekatin betinnya pergi sambil sering bunyi nah, itu berarti jantan itu ngawin. Terus kita yakin nanti isi atau tidaknya kalau misalnya burung baru dijodohan itu biasanya kalau setelah ngawin itu sekitar jarak 7 hari baru nelor. Kalau baru dikawin jarak 3 hari nelor itu yakin enggak masalahnya berarti di dalam betinanya itu sudah ada telur jadi baru dikawin. Makanya ada semacam ada jeda antara dikawin sampai nelor itu ngisi atau tidaknya kita yakin sekitar 7 harian setelah dikawin baru nelor, nah itu kita yakin ngisi. Kalau misalnya baru dikawin 3 hari nelor, apalagi dikawin 1 hari nelor, nah itu sudah yakin Nah, untuk meyakinkan setelah ngeram 7 hari, ya seperti yang barusan kita sampaikan, kita ambil, kita pakai baterai, pakai HP, yang gelap itu isi, yang terang itu berarti yang kosong. Nah ini tipsnya agar burung tidak stres gitu. Apakah harus dibiasakan ngambil telur dicek dulu apakah gimana itu? Ini kan kelihatannya hampir semuanya burung itu kan dicek burungnya kalau ketika nelor. Om Hadi suka ngecek telurnya apakah isi apa enggak. Kan kadang-kadang kalau kita kan istilahnya takut lah, peternak yang lain takut senggan untuk mengambil telur langsung dicek. Kadang-kadang kan ada istilahnya telur nanti bau tangan, nggak mau ngeram gitu. Kalau di sini kan istilahnya enggak gitu. Sebetulnya kalau masalah stres burung itu tiap peternak mungkin beda kandang. Ada yang kandangnya misalnya kita harus masuk kandang, udah aja nggak apa-apa kita masuk kandang, biasakan masuk kandang. Tapi kadang ada yang ada jendelanya itu, produknya di belakang ada jendelanya, ya udah aja lewat situ. Kita nggak usah masuk aja kalau menurut saya, karena burung nggak terbiasa kandangnya masuk. Kalau masalah telur kena tangan, kalau teori dan pengalaman akan 9 kok nggak ada pengaruhnya. Cuman mungkin yang harus kita hati-hati waktu ngambil telur karena itu kan rentan ya, tipis kan, sama nyimpennya lagi, jangan sampai terjatuhkan berbenturan dengan telur yang lain. Nah itu kalau menurut kita bahaya ya, dalam arti takutnya nanti di dalamnya embrionya mati kalau berbenturan dengan telur yang lain. Ada getaran ya, termasuk nyimpen produknya juga itu harus ditembok sampai diem gitu. Jangan sampai misalnya burung masuk atau mau ke glodoknya misalnya goyang-goyang, nah itu kemungkinannya nanti akan embrio yang di dalam telur bisa mati. Jadi karena apa? Karena telur sama telur yang di dalam sarangnya itu nanti banyak beradu. Jadi tipsnya glodok ini harus waktu ditempelin di tembok harus benar-benar diem, jangan sampai ada goyang-goyang atau dalam bahasa renggang gitu, jangan sampai renggang. Itu tujuannya untuk memastikan nanti telurnya nanti nggak beradu kalau burungnya indukannya keluar masuk sarang. Nah ini ada untuk pengambilan anakan. Biasanya ini Om Hadi mengambil anakan itu usia berapa hari lah mencabut dari kandangnya itu? Itu disebutnya kita suka panen ya. Panen. Untuk panen di ala tanam 9 itu pernah kita nyoba satu dipanen semuanya, anaknya semuanya dipanen. Jadi diloloh sama tangan atau diloloh sama perawat semuanya. Kedua, pernah dicoba juga loloh induk semuanya. Jadi semuanya ditinggal di kandang diloloh sama induk. Terus pernah juga yang sekarang itu diterapkan yaitu anaknya disisain satu sama induknya. Nah, kalau disisain satu sama induknya, jadi kalau anaknya 3 diambil 2, anaknya 2 diambil 1, anaknya 4 diambil 3. Oh, jadi dibiarkan lagi yang satunya. Masing-masing sebetulnya punya kelemahan, punya kelebihan. Nah, plus minusnya antara lolohan induk sama lolohan tangan itu apakah ada perbedaan kualitas terhadap anaknya itu, Om Hadi? Menurut Om Hadi gimana? Kalau loloh induk sama loloh tangan, kalau salah kualitas mungkin nggak ada ya, sama aja. Cuma perbedaannya sedikit, yaitu ada di ketahanan fisik. Jadi kalau loloh
induk itu burung kan sudah kesepoken, keumbar terus di kandang dari usia waktu dia belajar terbang sekitar usia 12 hari. Itu dia sudah terbang terus sampai dipanen sampai sekitar usia 1 bulan. Berarti dia sudah terbang atau kesepoken terus. Cuman kelemahannya dari loloh induk itu nanti kalau waktu kita panen kita kurung, kita ambil dimasukin ke kurung, satu giras burungnya, itu pasti giras. Yang kedua belajar untuk makan purnya lebih lama. Jadi masih butuh proses belajar untuk makan pur. Nah, kalau untuk loloh yang tangan itu kelebihannya belajar makan purnya lebih cepat, terus burungnya jinak. Tapi kadang kita mania ada yang senang jinak, ada yang senang giras. Ya, kadang permintaannya ingin yang giras loloh induk om. Ya kalau kebetulan ada kita kasih loloh induk. Kalau misalnya ingin yang jinak, kalau kebetulan ada ya kita kasih yang loloh tangan. Jadi dalam satu sarang itu kalau misalkan anakannya ada 3, ada permintaan 1 pengen loloh induk mungkin ditinggal, gitu. Yang lain dibawa. Nah untuk saat ini akan 9 menerapkan ditinggal 1, ditinggal 1. Jadi biar di loloh itu 1. Itu apa ya, punya perasaannya. Jadi biar induknya ada ngeloloh, ada apa ya? Kalau ada chemistry mungkin. Kalau menurut penilaian kita induknya kalau ngeloloh anak itu kelihatan bahagia gitulah. Betul. Kenapa disisain 1? Biar nggak terlalu berat ngelolohnya. Kalau anaknya 3, 4, kalau betinanya ngeram lagi, nanti jantannya ngeloloh 3 atau 4 kelihatan keberatan, berat ya, beban ngelolohnya terlalu banyak. Tadi disisain 1 aja, jadi ngelolohnya ringan tapi induknya bahagia. Tapi itu dari segi durasi Om Adi, kan biasanya kalau kita ambil semua anakannya ketika panen mungkin cepet lah untuk bertelur kembali itu indukannya. Oh iya betul. Kalau misalkan ditinggal kan agak lama, itu selisih paling berapa hari itu? Kalau di loloh induk sama di loloh tangan atau diambil panen semuanya itu bedanya cuma sebentar, sekitar 2-3 hari. Sekitar 2-3 hari. Misalnya dipanen semuanya itu setelah dipanen sekitar 7 hari loloh. Kalau misalnya kita biarin loloh induk itu sekitar 8-9 hari sudah noloh lagi. Nggak apa-apa lah, ya selisih 1-2 hari. Mungkin biar induknya bahagia gitu, ada anak-anaknya, mungkin seperti kita aja para manusia gitulah. Kalau punya anak kan suka dibawa jalan-jalan apa gimana. Ya ngurangi beban kita juga, harusnya ngelolohnya 3 jadi cuma ngeloloh 2. Yang satunya kan dilolohin sama induk. Subsidi silang lah, kita merasa diringankan oleh burung pun merasa diringankan diambil. Betul. Seperti itu. Gitulah. Seperti itu lolohannya. Begitulah cerita kita lolohan. Terus tambah satu sedikit lagi, biasanya kita kirim umur sekitar 1 bulan 20 hari sampai 2 bulan ke konsumen. Dan mulai makan sendiri itu sekitar umur 25 harian itu sudah mulai mandiri. Nah, makan fur itu biasanya umur sekitar 1 bulan itu sudah makan fur garing, fur kering. Itu biasanya umur 1 bulan. Nah, kita kirimkan ke konsumen yang pesan itu biasanya umur sekitar 1 bulan 20 hari sampai 2 bulan. Umur saat itu biasanya ekor trotolnya sudah full ya. Dan rata-rata enggak dikirim ke yang punya atau empunya, enggak, rata-rata dikirim ke mastering. Ya. Kita mungkin dari segi perjalanan juga kan jauh ya Om. Ya, mastering yang biasanya yang kita kirim dari konsumen itu yang paling sering kita kirim ada Boyolali mastering punya Om Beni, ada Likin mastering di Klaten, ada di Sukoharjo itu Kerajaan mastering, di Solo ada Rumah Pedas mastering, di Jogja ada UTC mastering, di Cilacap juga ada itu Guspur mastering, di Bandung ada Adil mastering, di Jakarta ada Om Utis itu ada CMS mastering, dan di Lampung ada itu Om Arif Wibowo mastering. Hampir semua. Kita sudah kirim ke semuanya, itu kita sudah
Jadi ke akun sama mastering, jadi dikirimnya itu berdasarkan permintaan yang punya atau konsumen kita. Jadi kalau misalnya rekom ke mastering yang mana, ya sebetulnya semuanya bagus, tinggal selera aja. Sama seperti misalnya Om rekom indukan yang mana ya Om yang bagus. Kalau saya disuruh rekom gitu seringnya gimana selera Om aja. Iya. Jadi saya jarang ngasih rekom indukan ini atau mastering ini, enggak, selera Om aja, silahkan pilih, saya kasih list indukannya. Rekom mastering mana Om, saya kasih daftar masteringnya, silahkan pilih mastering yang mana. Gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Ada yang bisa lagi